ke-43, acara pertunangan di sebuah kapal pesiar. Mengenai masa idah untuk wanita yang ditalak 3 adalah 1 kali masa mens. Jadi anggap saja Siti sekarang sedang haid. Jadi dia bisa menikah minggu depan. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Jika ada yang salah, mohon maaf. Mobil yang membawa Yayu dan Nani sampai. Bukan sebuah villa atau resort, tapi yang mereka lihat adalah pelabuhan. Apa ini? Tanya Nani. Ini pelabuhan, saut sopir. Lalu, di mana acara pertunangannya? Tanya Nani bingung. Di sana, Bu. Saut sopir menunjuk ke arah ujung. Yuk bangun, Nani membangunkan anaknya. Sudah sampai, Bu? Tanyanya sembari memperhatikan keluar. Tempat apa ini? Yayu menanyakan hal serupa kepada ibunya. Pelabuhan, saut supir. Ayo kita turun, ajak Nani. Ibu dan anak itu segera turun, lalu mengikuti sopir yang sedang membawa barang-barang mereka. Di sana acaranya, sopir menunjuk ke sebuah kapal pesiar. Kapal pesiar, Nani dan Yayu terbelalak. Silakan, sopir menyuruh mereka untuk naik. Tapi Nani dan Yayu masih berdiri menatap kapal pesiar itu. Baru kali ini mereka melihat secara langsung. Biasanya mereka hanya melihat di layar televisi. Tapi kali ini kapal pesiar itu ada di hadapan mereka. Yuk, apa kita sedang bermimpi? Tanya Nani sembari terus menatap ke arah kapal. Enggak tahu, Bu. Yayu mengucuk matanya. Selamat pagi. Sapa seseorang yang ada di atas kapal. Dia adalah sekretaris Ibu Andin. Silakan naik. Kapal sebentar lagi akan segera berangkat. Nani dan Yayu segera naik ke atas kapal. Mereka mengikuti pria itu. Penglihatan mereka disajikan dengan kemewahan yang ada di dalam kapal pesiar. Bu, ini benar-benar mewah, bisik Yayu. Berapa banyak kekayaan Ibu Andin? Bisik Nani, dan tiba-tiba mereka berhenti. Karena pria di depan mereka juga ikut berhenti. Kekayaan Ibu Andin tidak bisa dihitung dengan jari. Saut pria itu yang dapat mendengar percakapan ibu dan anak itu. Ini kamar Yayu dan di sana kamar Ibu. Pria itu menunjuk kamar yang ada di samping kamar Yayu. Terima kasih, saut Yayu. Pria itu tidak mengangguk, dia hanya berlalu begitu saja. Tunggu, suara Nani membuat pria itu berhenti dan menoleh. Apa Ibu Andin sudah berada di kapal ini? Tanyanya. Menurut Anda? Mana aku tahu, gerutu Nani. Pria itu pergi tanpa mau menjawab pertanyaan Nani. Setelah itu, mereka segera masuk ke dalam kamar. Dan lagi-lagi mata mereka terbelalak. Kamar itu seperti kamar yang ada di hotel. Yuk, Ibu tidur di sini saja. Nani segera menjatuhkan tubuhnya di kasur. Begitupun Yayu ikut berbaring di samping ibunya. Yuk, kalau kamu jadi menikah dengan anak Ibu Andin, pasti kamu akan menjadi wanita kaya raya. Seketika Yayu langsung menoleh. Ibu ini bagaimana sih? Pelin-pelan banget. Ibu tadi yang bilang harus batal. Dan sekarang, ketika melihat kekayaan ini, membuat ibu berubah pikiran, gerutunya. Maaf Yu, jangan hijau Bu. Kekayaan ini hanya sementara, Yayu mengingatkan ibunya. Ketika telah senja, suara ketukan terdengar dari depan pintu. Yayu segera membuka pintu. Terlihat sekretaris Ibu Andin ada di depannya. Makan malam sudah siap. Yayu mengangguk, lalu membangunkan ibunya. Mereka segera beranjak mengikuti langkah pria itu ke sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah restoran. Apa hanya kami di sini? Tanya Nani bingung. Karena hanya satu meja yang dipenuhi hidangan. Ibu Andin dan anaknya makan di dalam kamar. Kenapa tidak di sini saja? Tanya Nani balik. Seperti biasa, pria itu tidak berbicara. Dia hanya menatap dan menggerakkan kepala, memerintahkan Yayu dan Nani untuk makan. Ini tidak ada racun kan? Tanya Nani takut. Pria itu tetap diam. Kami ingin lihat dapur, ujar Nani dan segera beranjak. Dia mengajak anaknya untuk ke dapur. Pria itu mengikuti langkah ibu dan anak itu. Di sana dapurnya, pria itu menunjuk ke arah lain. Nani menarik anaknya, mereka memutar arah. Terdapat tulisan kitchen di depan pintu. Nani dan Yayu segera masuk. Mereka terbelalak ketika melihat banyaknya orang di sana. Lalu tatapan mereka menatap ke arah seorang pria yang terlihat sedang mengajari beberapa orang. Chef Robi? Suara Yayu membuat pria itu menoleh. Dia segera menghampiri Yayu dan Ibu Nani. Kenapa Chef ada di sini? Tanya Yayu bingung. Saya diminta Ibu Andin untuk memasak menu besok malam. Apa kamu kenal dengan Ibu Andin? Selidik Nani. Dia yang menghubungi saya dan mendatangi saya ke restoran Zero, mengatasnamakan Ibu Andin. Jelas Chef Robi sembari menunjuk ke arah sekretaris Ibu Andin. Karena tidak ada siapapun di sini, mungkin kamu bisa menemani kami makan. Ajak Nani lalu menarik tangan Chef Robi. Padahal pria itu masih banyak pekerjaan, tapi demi Yayu, dia bisa menunda pekerjaannya. Chef Robi ikut duduk bersama dengan Nani dan Yayu. Sedangkan sekretaris Ibu Andin pergi meninggalkan mereka. Jam berapa kamu datang? Tanya Nani. Jam 10. Oh, lebih cepat dari kami. Apa kamu melihat Ibu Andin? Atau kamu melihat pria berkursi roda? Chef Robi mengerutkan dahinya. Sedari tadi saya dan tim selalu di dapur, jadi kami tidak tahu siapa saja yang ada di sini. Nani dan Yayu mengangguk mengerti. Berapa banyak hidangan yang kamu persiapkan? Banyak. Jadi ini acara besar. Kata Ibu Andin, acara besok tertutup. Nani bingung. Chef Robi mengedikkan bahunya.
Dia juga tidak mengerti tentang acara besok yang dia tahu hanya memasak. "Silakan dimakan, semua ini aku yang masak," ujar Chef Robi ke Yayu. "Ah, kalau kamu yang masak, kami yakin tidak ada racun," sahut Nani. Mereka mulai menyantap makanan, dan setelah selesai makan, Chef Robi harus meninggalkan mereka. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakannya. "Setelah selesai makan, silakan beristirahat," ujar sekretaris yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tadi ketika ada Chef Robi, pria itu menghilang. Sekarang ketika tinggal mereka berdua, pria itu muncul. "Tapi kami masih ingin berkeliling. Lebih baik istirahat. Silakan." Nani dan Yayu segera berlalu ke kamar mereka. Tapi baru saja mereka masuk, mereka keluar kembali. Mereka penasaran dengan misteri yang sepertinya sedang disembunyikan Ibu Andin. Siapa Ibu Andin dan juga tampang anaknya membuat mereka penasaran. Serta tamu-tamu yang menghadiri acara besok juga menjadi pertanyaan buat mereka. "Yuk, kapal ini nggak jalan," ujar Nani yang dapat melihat kapal-kapal lain ada di samping kapal itu. "Kapal memang nggak jalan," sahut Yayu. "Maksud ibu, kenapa tidak bergerak?" "Entah, tapi bagus juga. Kalau besok anak Ibu Andin kaget, kita bisa segera kabur." Mereka segera menyusuri kapal itu. Mereka memulai dari bagian luar. Karena tidak menemukan apapun, mereka kembali masuk, tapi mereka terlihat bingung. "Tadi kita lewat mana?" tanya Nani. "Sepertinya lewat sana," Yayu menunjuk ke arah lain. Mereka segera berjalan ke arah itu. Dan sama, tiba-tiba mereka seperti orang bodoh. Mereka tidak ingat jalan yang baru saja mereka lewati. Lalu mereka terus berjalan menyusuri sebuah lorong. Tapi mereka melihat seseorang yang mereka kenal, yaitu sekretaris Ibu Andin. Pria itu masuk ke dalam satu kamar. "Kita ikuti dia," ajak Nani. Nani dan Yayu berhenti di depan kamar yang baru saja dimasuki pria itu. "Bu, pintu ini terbuat dari besi. Bagaimana kita bisa mendengar?" Ketika handle pintu bergerak, mereka segera berlari ke arah yang tidak dilewati pria itu. "Iya, Nyonya." Pria itu kembali menoleh. Dia berdiri di depan pintu sembari tangan masih memegang handle pintu. "Itu kamar Ibu Andin," bisik Nani. "Bu, sepertinya Ibu Andin tidak sendiri. Ada orang lain di dalam kamar itu." "Iya, kamu benar." Pria itu masih mendengarkan percakapan Ibu Andin dengan pria yang ada di dalam. "Kamu bisa beristirahat," ujar Ibu Andin kepada sekretarisnya. Pria itu menganggukkan kepala dan berlalu. Pintu kembali tertutup. Nani dan Yayu kembali mendekat, tapi baru saja sampai, handle pintu kembali bergerak. Ibu dan anak itu segera bersembunyi. Baik, suara pria itu dapat didengar mereka. Nani dan Yayu saling bertukar pandang. Suara pria itu tidak asing di telinga mereka. Bersambung.